Hai, ketemu lagi di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada saat ini now-nya saya sekarang ketika membuat now. Ini adalah pukul 7:53 waktu Indonesia bagian barat pagi hari. Dan ini bulan sudah ada di 2 derajat 48 menit, matahari di 1 derajat 42 menit di Sagittarius, artinya bulan baru di Sagittarius. Karena kita sudah sempat bahas sedikit kemarin, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat di mana letaknya bulan dan matahari kalau dilihat dari Western atau tropical astrologi dengan yang menggunakan sidereal ya, yang berdasarkan lunar. Main setting, kita ganti yang tropical jadi sidereal yang lahiri. Kita lihat dia berada di Scorpio. Bulan dan matahari ada di Scorpio di 7 derajat dan di 8 derajat pada saat ini ketika saya membuat. Jadi ini kan ada dua interpretasi. Kita bisa menggunakan salah satu supaya kita nggak confused, tapi saya yakin teman-teman yang sudah biasa mendengarkan video dari saya sudah bisa paham bahwa saya menggunakan utamanya adalah tropical, tetapi kadang-kadang saya melihat juga dari sidereal hanya untuk menambah informasi bahwa ada variasi dari semua interpretasi apa yang kita lihat di langit gitu ya. Tapi yang jelas selalu itu hanya antara lunar dengan tropical, itu hanya titiknya aja yang berbeda. Dia udah masuk ke zodiak apa, tetapi transitnya itu kan sama. Jadi artinya relasi antara satu planet dengan planet lain itu selalu sama, sehingga biasanya pada akhirnya toh juga sama, apalagi kalau kita terapkan ke diri pribadi masing-masing setiap individu atau kita bisa melihat setiap daerah di dunia ini. Kenapa? Karena masing-masing punya chart lahirnya sendiri, punya titiknya sendiri, sehingga apapun yang terjadi, apapun interpretasinya, tetap kembali lagi harus disesuaikan dengan pribadi tersebut, di rumah keberapa, kemudian aspek apa yang ada di saat titik dia lahir. Jadi memang semuanya sangat rumit. Anyway, saya kembalikan ke yang tropical. Jadi kalau kita melihat Sagittarius adalah energi di mana digambarkan dengan anak panah. Anak panahnya siapa? Dia anak panahnya Chiron. Chiron kebetulan juga ada di sini, di salah satu planet yang Chiron juga. Chiron lagi retro, ada di Aries 12 derajat 19 menit. Siapa sih Chiron? Chiron itu adalah manusia yang badannya dari perut ke bawah itu adalah kuda, kepalanya itu adalah manusia. Karena dia adalah dewa tanda petik, jadi dia tidak bisa mati, tetapi dia mengalami satu peristiwa di mana buat individu lain itu kalau mendapatkan serangan sebesar itu, panah yang tertancap di tubuhnya itu pasti akan mati, perish, hilang. Tetapi dia tidak. Dia harus menanggung penderitaan tersebut sampai dia mampu bangkit lagi dan hidup dengan rasa sakit tanpa dia harus merasa menderita. See how heavy ya, energinya tuh heavy banget. Kenapa dia harus heavy? Karena energi Sagittarius ya, dia energi dari elemen api. Bedakan dengan elemen api si Aries, di mana dia bayi baru lahir dengan semua semangat maju tak gentarnya. Dia nggak punya, Aries itu biasanya nggak punya, bukan biasanya, jadi energi secara umumnya dia nggak punya intensitas lain kecuali maju tak gentar, berani, bravery, bold ya, ke depan, fame ya. Dia nggak mikir bahwa fame atau ketenaran itu dia harus bayar dengan apa, it doesn't matter buat dia, yang penting gue tenar dulu gitu. Nah, masuk ke Leo, elemen api yang berikutnya. Leo dia udah punya agenda, saya harus berkuasa, saya harus memegang kendali.
Dan oleh sebab itu dia nggak harus menjadi orang pertama yang maju perang. Why should I? Gitu kan? Kenapa? Aku kan mau enaknya juga. Kalau Aries enggak. Dia nggak mikir yang penting enak, enggak, yang penting tenar dulu, yang penting oke banget, yang penting kuat, yang penting hebat gitu ya. Ini penggambarannya. Kemudian begitu sudah melewati masa di mana ketika di energi Leo dia berkuasa, dan tentu ada dampak sampingnya, ada konsekuensinya, ada orang yang ingin menyerang, ada backstabbing dan lain sebagainya, dramanya drama action gitu ya. Artinya apa? Perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Maka dari semua hingar-bingar perebutan kekuasaan kita bisa paham sendiri. Yang berkuasa menang. Siapa yang tertindas? Rakyatnya. Semua penderitaan rakyatnya itu nggak dilihat, karena kalau kita bicara api yang dilihat kan di atasnya aja, kayaknya siapa yang menang, siapa yang kalah, victory dan segala macam itu tempatnya di Leo. Nah, ketika masuk ke Sagittarius, energinya udah berubah, ini sama-sama elemen api, dia datang dari root, atau kalaupun dia dari root, dari grassroot, dia tuh sebenarnya datangnya mulainya dari bagian atas tadi. Dia tuh elite, dia jatuh turun kalah sampai ke dasar. Di dasar dia mengalami semua hal yang paling menyakitkan, tapi dia survive karena dia nggak mati. Dia hidup terus, naik ke atas dengan semua wisdomnya, dengan semua kebijaksanaan, dengan semua pikiran visi yang jauh tentang kemanusiaan, tentang caring. Jadi ini adalah energinya Sagittarius. Jadi saya menggambarkan hal ini itu untuk mengajak teman-teman memahami energi apa yang sedang berlangsung pada saat ini. Jadi kalau tidak sekarang toh bulan depan. Artinya kalau kita lihat dari tadi saya cerita tentang sistem tropikal dan sistem sidereal, it doesn't matter. Karena semua bacaan, walaupun bacaan harian, sebenarnya kita udah tahu persis bahwa nggak ada yang benar-benar titik satu hari itu. Apalagi kita tahu bahwa energinya itu bisa berada di mana saja tadi. Nah, jadi ini adalah saat dimana kita bangkit lagi. Ada periode setback. Itu yang paling penting. Kita ngerasa kalah, kita merasa jatuh, kita merasa diinjak-injak, padahal pada saat jatuh dan diinjak-injak tersebut, itu wisdomnya sedang digodok supaya bisa menjadi jiwa spiritual yang levelnya lebih tinggi. Enggak lagi kayak energinya Aries yang maju tak gentar, tidak lagi hanya berkutat dengan perebutan kekuasaan, tetapi sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Nah, ini adalah energi yang sedang kita godok sekarang, dan sebentar lagi bulan akan bertemu atau conjunction dengan Venus dan Merkurius. Maka ini tadi orasi, artikulasi dari semua kebijaksanaan yang diperoleh langsung ya, first hand gitu ya, langsung dari pengalaman hidup, itu akan muncul dan membawa emosi tertinggi. Itu yang ada sekarang. Nah, ketika kita mampu mengatakan semua ya dari penderitaan, dari hal itu, dan orang itu tergerak, selalu tergerak hatinya. Dan disitulah kemudian apa yang menjadi upaya kita itu mendapatkan hadiah, yaitu dukungan, bantuan dari banyak orang, dan tiba-tiba kekuatannya menjadi besar. Gaining power itu adalah api. Maintaining power itu adalah tanah, elemennya. Nah, sekarang kita sedang gaining power tersebut. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Kita masuk di Lenormandnya. Ini juga gambar bulan. Ini adalah waktu atau periode yang sangat penting ya, kayaknya momentual banget, apa bahasanya, whatever. Pokoknya ini adalah saat yang kita akan melihatnya sebagai hari yang penting, dimana kita sudah mulai bisa tumbuh. Tadi saya menceritakan gradually, kita perlahan-lahan dari yang begitu naif, begitu ingin berkuasa dan serakah, kemudian kita menjadi jauh lebih bijaksana. Tapi itu nggak bisa dalam satu kali waktu lahir langsung bijaksana, nggak ada. Semuanya harus melewati masa tersebut. Dan kita menjadi gambar lili exactly. Kebijaksanaan, passion itu seperti melebur jadi satu. Jadi nggak hilang, naifnya tuh nggak hilang.
kebutuhan untuk greedy-nya nggak hilang, itu adalah manusiawi, tetapi kita mampu memilih apa yang menjadi terbaik untuk semuanya. Pada saat kita belum sampai level tersebut, kita nggak bisa memilih, kita cuma tahu satu pilihan. Dan ketika punya hanya satu pilihan, yaitu gontok-gontokan terus. Kenapa? Karena kita kacamatanya berada di level yang lebih bawah. Oke, ini satu kartu yang jumping, stand still. Pausing the act of observation, breathing space, it represents the benefits of temporary non-action as well as what happens when one is stuck. Jadi kalau sekarang rasanya masih stuck, ya hanging on, bertahan, karena memang ini saatnya kita observasi, pelajari, ambil kesempatan ini untuk memahami banyak hal, sehingga kita mampu melihatnya dari kacamata helikopter. Notice the sign, exactly, ini hampir sama ya. Stand still, observasi, notice the sign, cari informasi. Jadi sekarang kita perlu untuk lebih intuitif ya. Ini 3 kartu dari mermaid ini. Kenapa saya ambil mermaid? Karena saya baru ingat Neptunus kan akan menjadi sangat dominan dalam waktu mungkin 3-4 minggu ke depan, dan itu tentang air. So be careful dengan flooding ya, banjir or whatever, apapun masalah terkait dengan air. Let yourself receive. Ini nggak ada hubungannya sama tadi barusan. Itu hanya supaya nggak lupa cerita. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. Jadi mungkin dari beberapa hari ini kita merasakan bahwa banyak sekali bantuan datang ke kita. Kita merasa berhutang budi, tapi don't be. Kenapa? Karena memang kita perlu untuk membiarkan orang lain itu membantu kita. Worthiness. Ini Venus banget ya. Know that you deserve to receive good in all ways. Jadi kalau kita menerima hal yang buruk, itu bukan kita yang salah. Ada sesuatu yang salah, karena kita harus berpikir bahwa kita selalu pantas mendapatkan yang terbaik. Protection. Ini penggambarannya adalah gambar anak yang dipeluk. You, your loved ones, and your possession are safe and protected by heavens. Jadi apa sih yang membuat kita selalu khawatir? Ya, keselamatan kita, keselamatan tanda petik apapun maknanya, keselamatan orang-orang yang kita sayangi, dan barang-barang yang kita miliki yang membuat kita merasa aman karena terlindungi oleh barang-barang tersebut. Semuanya berada di dalam proteksi. Ini penggambarannya seperti itu. So don't worry, let go. Minta selalu agar keselamatan kita selalu dilindungi. Result, reward, celebration, teamwork, gratitude, home. Ini situasinya. Jadi situasinya sebenarnya baik ya kalau penggambarannya. Challenge-nya empathetic, receptive. Mungkin terlalu sensitif, mungkin terlalu emosi gitu ya. Jadi sebenarnya kondisinya baik-baik aja, tapi memang kayaknya hati kita lagi rentan banget ya. Lagi gampang nangis gitu loh. Kan kadang-kadang kita ngerasa kan tiba-tiba kita terlalu sensitif, over anything gitu loh. Jadi ada masanya tersebut, kita tuh ngelihat apa yang kayaknya biasa aja sehari-hari, tiba-tiba kita menitikkan air mata. Ini kira-kira seperti itu hari ini. Advice-nya competition, brainstorming, problems to solve conflict. Kayaknya kita diminta untuk lebih kuat lagi, lebih mampu bertahan. Ayo, jangan terlalu lama nyeme-nyeme gitu ya. Go fight again. Ini udah waktunya fight lagi. Jangan terlalu lama memanjakan diri, something like that. Outcome, iya, kayaknya ada sesuatu yang harus segera dikerjakan. Anyway, ada sesuatu yang harus segera dikerjakan. Gak bisa leyeh-leyeh lagi. Kemarin leyeh-leyehnya udah lewat, tapi kita udah bicara kemarin kan. Kita semakin intens sampai akhir minggu. Who knows hari Seninnya, mungkin lebih intens lagi. Belum lihat. There is no death, only life everlasting. Jadi ya memang karena kita terus bergulir, karena kehidupan kita terus berjalan. Kita inginnya sih menghentikan waktu dan istirahat dan lari dari semua kepenatan ini, tapi no way. Hari ini just go, kembali ke lapangan, tanda petik, keluar, fight again, berjuang lagi. Ini energinya Sagittarius. Sagittarius itu biasanya kita gambarkan sebagai pimpinan agama atau pimpinan satu kelompok yang memperjuangkan hak dan kesamaan haknya.
Maka kira-kira seperti itu, nggak ada waktu untuk lengah, karena kalau lengah akan dilindas lagi. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.